Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah. Ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza qalla as-sahaban thiqalan safana. Allah. ثقالا صفناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dan dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu.
Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Amin tazakuri jinatin bizi salami mazaj tadam anjara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Amhabatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min hidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as syani wa daraji. بطيات العالم يا أهيل الجود والكرم. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as syani wa daraji. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as syani wa daraji. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullu nasi dahilun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Adragal mukarramin para jamaah, bapak-bapak, ibu dan juga anak-anak sekalian yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua mendapat cucuran rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati akhirul kiram Syekhul Bait, yaitu Bapak Muhammad Ibnu Nabi beserta isi dan keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan cucuran rahmat taufik hidayah, diberikan kekuatan iman Islamnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, diberkahkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua selalu mendapat cucuran rahmat taufik hidayah, diberikan iman, diberikan kesehatan, dan selalu mendapatkan kemudahan segala urusan, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah kita panjatkan atas segala limpahan karunia rahmat taufik hidayah beserta nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan zikir istighosah. Ini merupakan satu nikmat yang jarang orang mampu melaksanakan. Alhamdulillah, kita selalu eksis setiap malam Jumat kita dapat melaksanakan. Ini semuanya adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita diberikan lagi nikmat yang banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tema pengajian kita tentang hukum-hukum ziarah supaya jelas, karena kita sementara banyak umat Islam yang ziarah berbagai macam niat dan melakukan. Kita khawatir kalau keluar daripada sunnah-sunnah Rasulullah, kita khawatir ada unsur-unsur kemusyrikan di dalam berziarah. Oleh sebab itu, yang pertama saya akan sampaikan yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fainnaha tuzahidud dunya rozakirul akhirah. Artinya, kata Nabi, dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarah kalian, karena ziarah kubur itu dapat berzuhud terhadap dunia serta dapat mengingatkan dalam akhirat atau alam akhirat. Jadi dengan ziarah
kita zuhud artinya tidak terlalu cinta dunia. Dengan berziarah insya Allah kita tidak akan terlalu cinta kepada dunia dulu. Ingat alam akhirat itu habis ya. Nah, kalau dulu mah wanita pun dilarang oleh Nabi berziarah, khawatir ziarah dalam ke makom-makom dikhawatirin nangis, itu juga kagak boleh. Namun sekarang disunahkan kita ziarah ke kubur terutama para wali, apalagi kedua orang tua kita ya. Jadi tata caranya pun diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama, kalau sampai kubur ini juga orang rajin ziarah ke kubur tapi gak tahu uluk salamnya. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dijawab oleh ahli kubur. Bukan. Nih, dengerin. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya assalamualaikum, semoga kesejahteraan senantiasa tetap bagi kalian walau wahai ahli kubur, begitu artinya, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Insyaallah kami akan bertemu menyusul kalian. Kita ngomong kayak gitu, kita pun akan menyusul kayak kalian. Mujar ngalor ada di dalam kok, begitu sebenarnya mah ya. Kami mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami dan untuk kalian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Jadi ngedoain orang-orang yang ada di dalam kubur, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kotak pintu. Itu namanya yang hidup ya. Apalagi terhadap wali Allah ada tuntunannya. Siapa itu yang kita jarai, seperti apa namanya itu, Syarif Hidayatullah. Ada lagi assalamualaikum ya wali Allah Syarif Hidayatullah sahibal karamah. Begitu ji'naka zahirina wa ala maqamika waqifina audana indaka syahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya salam sejahtera kepada engkau ya wali Allah. Siapa tuh? Syarif Hidayatullah yang berkaromah. Disebut di situ. Kami datang untuk berziarah di tempat makam ini. Kami berdoa untukmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Melenceng nggak kira-kira? Tidak. Ya, tidak melenceng karena memang kita patut mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang seperti tadi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah yang mengajarkan kita agar kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang beriman yang telah mendahului kita, bukan semau kita. Ini ziarah, banyak orang ziarah macam-macam, belum tahu ilmunya udah ngatain aja. Memang kita pun yang tukang ziarah mesti tahu agar apa? Agar kita tidak salah. Karena gini, ada kalanya orang nggak tahu-taunya ziarah ya wali Allah, ada
dia kenal namanya. Ya Allah, saya mohon doanya. Saya dagang kesulitan supaya berkah dagang saya laris, supaya duit banyak, kerogot tanah kuburan. Itu bahaya besar. Bahaya. Gak boleh minta dengan manusia. Ya. Jadi tetap minta kepada Allah dengan sebab rahmah Dia. Kita berziarah, permintaan kita kepada Allah dimudahkan karena mereka para wali Allah itu orang yang mempunyai nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya cerita, ada seorang perampok, ya, dia kerjaannya merampok. Kalau merampok dia selalu ketahuan, ada ketangkap terus sama polisi, ketangkap sama polisi. Tapi dia punya inisiatif, waduh, gua bagaimana caranya ngerampok jangan sampai ketahuan polisi. Datang ke rumah kiai, inilah kiai berkaromah. Kiai, assalamualaikum kiai, saya datang kemari, saya mohon bantuannya. Bantuan apa? Saya kerjaan saya ngerampok, bagaimana jangan sampai ketahuan polisi dulu. Asal ngerampok saya ketahuan di penjara. Kiai bingung, dia tolongin kerjaan rampok, nggak ditolongin dia kiai. Ini luar biasa hikmahnya. Apa yang terjadi? Merenung kiai, apa ya kira-kira? Dia namanya kiai dapat petunjuk, lari ke belakang rumah ada kandang kambing, diambilin 7 tai kambing yang kering, dibungkus, dibikinin wapak. Tuh, wapaknya nggak kayak kunci, kayak hitam, disarungin wapak, diplastikin dulu, dibungkus kain hitam, ada 7 lapis kalimat. Yang sampai ketahuan. Setelah selesai, ini kamu, saya kasih ini bungkusan, tapi pesan saya jangan pernah dibongkar sampai kapanpun. Dibawa-bawa tuh, ditaruh di pinggang, silakan. Tapi satu lagi yang pesan saya, jangan kamu bawa ke masjid. Beribadah kamu taruh dan tinggal aja dipakai. Kalau ke WC oke, ke WC. Tapi kalau ke masjid ibadah kagak boleh. Lama dia terus merampok itu dengan 7 tai kambing yang kering. Benar nggak pernah ketahuan sama polisi. Itu kan namanya karomah. Allah sudah memuliakan dia. Allah nggak bikin kecewa kiai itu kepada orang yang meminta doanya. Tuh lihat kehebatan ulama. Nggak bakal dibikin kecewa karena sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tai kambing dia juga takut sama Allah, tapi dibikin oke, dibikin selamat. Gara-gara tai kambing kagak ketangkep. Lama-lama kaya. Setelah kaya sombong manusia. Mama, bahasa mama datanya mama. Ini ada satu yang gue penasaran. Setelah datang ke rumah kiai memang kita berhasil kaya, tapi satu gue penasaran, yang dikasih sama kiai sampai kapanpun gak boleh dibongkar. Ini gue penasaran. Yang kedua, kalau bawa sholat kagak boleh, bawa ke WC boleh. Sekarang udah kaya ini kata gitu, udah kaya kita ambil gunting yuk, digunting. Lapis digunting akan 7 lembar. Begitu terakhir plastik, ada tai kambing 7 biji kering. Hatinya sangat kecewa. Siaran jadah tuh kiai. Kalau begitu gua dari dulu bawa tai kambing kayak begini. Ini penghinaan nih kiai. Itu nggak sadar dia, dianggap penghinaan. Datanglah ke rumah
Kiai ngomel habis dia diomelin. Kagak dijawab, kalau Kiai diam aja bener. Habis-habisan ngomel nggak dijawab. Kebosanan tapi ngomel kabur pulang. Begitu kabur pulang sakit nggak baik, berobat kemana pun nggak baik, sakit kemana pun nggak baik, sampai kekayaannya habis untuk berobat. Merenung dia di situ, waduh jangan buat dosa sama kiai gua omelin. Sadar lagi dia datang ke rumah kiai minta maaf, miskin lagi. Miskin lagi dia. Itulah, itu berarti Allah masih sayang. Apalah arti kekayaan kita boleh merampok, benar? Kalau nggak dihidup, dibuat ibadah kayak apapun, nggak bakal diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang, dibikin miskin lagi dah, dari mulain lagi loh, dari mulai awal cari duit yang halal. Artinya itu hikmahnya. Di antara tentang zarah ada dalil yang menyatakan keutamaan tentang membaca surah Yasin. Ini juga perlu tahu karena sebagian umat ada yang bilang juga bid'ah membaca Yasin. Jangan di kuburan rame-rame aja kagak boleh. Ini hadis Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dakhala al-maqabir faqara Yasin khaffafallahu anhu wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanah. Artinya sahabat Anas ini, Anas adalah kalau kayak kita pelayan Rasulullah yang benar-benar melayani Rasulullah, bawa sendalnya, melayani ketika dia wudhu. Terus ya sahabat Anas ini, saya ulang, sahabat Anas menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memasuki kubur kemudian membaca Yasin, maka Allah meringankan siksanya ahli kubur itu, dan yang membaca mendapat kebaikan sejumlah hitungan mayat yang ada di dalam kubur. Kita dapat, dia juga ahli kubur mendapat ampunan. Hadis ikra'u ala mautakum Yasin. Nabi, bacalah olehmu sekalian kepada orang yang hendak meninggal itu baca Yasin. Mautakum itu mempunyai arti dua, ketika mau meninggal atau mati atau sesudah mati. Jadi ketika mau mati cengap-cengap itu bagus dibacain Yasin, karena orang yang akan mati dibacakan surat Yasin. Setiap huruf dari surat Yasin yang dibaca akan mendatangkan 10 malaikat dan berdiri di mukanya sambil memohon rahmat kepada Allah dan memohon ampunan baginya. Begitu juga malaikat-malaikat ikut menyaksikan ketika dimandikan, ikut menyembahyangkan serta mengantarkan sampai ke kubur. Ini keterangan dari tafsir Sawi. Keterangan dari tafsir Sawi. Makanya ulama kita mah kalau itu meninggal dunia dibacain Yasin tahlil setiap malam. Kalau di kampung saya ya alhamdulillah berjalan terus, setiap tahlil pasti baca Yasin, tak cuma 3 hari dan 7 hari. Itu saya dapat pesan dari guru saya. Ya, mudah-mudahan nanti dimana-mana pun ada meninggal terus membaca Yasin. Ya. Kemudian berikutnya keterangan hadis Ali bin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu
wa asmi'u bi ila qabri wal yaqra inda ra'si Fatihatul kitab wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah fi qabrihi rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dari Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila di antara kamu itu ada yang wafat, maka jangan kamu tahan supaya cepat-cepat dibawa ke kubur ini juga diikandai Rasulullah. Dan nungguin saudaranya jauh, ayo diinepin lagi dia ya. Jangan. Apalah artinya dipertemukan juga kalau orang udah meninggal kan beda. Inilah memang kadang-kadang bingung sebagai anak yang ditinggal orang tua, anaknya jauh belum datang. Tapi kalau mau hukum udah kuburin aja buru-buru. Ini menurut Rasulullah SAW. Dibacain tahlil ya seperti biasa kita hadarat, Fatihah, tahlil, Yasin, Quran, Yasin dan doa. Jangan lupa doanya juga Allah balik sawah maqarrad ahli kubur. Kadang-kadang orang jangan tahu satu apa doa-doa khusus untuk ahli kubur. Ya Allah, sampai kena pahala dari apa yang aku baca kepada ahli kubur. Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad SAW la tu'adzib hadzal mayyit. Ini juga doa kalau kita tahlil bisa dibaca, ya Allah demi zat yang memiliki utusan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, la tu'adzib hadzal mayyit, janganlah menyiksa mayit 3 kali. Kita bawa nama Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, baru kita mohon la tu'adzib hadzal mayyit, jangan disiksa mayit. Begitu doa kita. Jadi kita doa itu harus menyender kepada para ulama, kepada para wali nanti, termasuk kita ini zikir ya, terus para wali-wali itu namanya nyender, bersender kepada para wali Allah yang dia mempunyai karomah ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah malu kalau kita minta kepada Allah melalui orang-orang yang mulia. Kalau bahasa manusia mah kalau kita mau datang ke presiden harus melalui siapa kira-kira? Nggak langsung ke wakilnya juga ya. Nah, baru kita kepada presiden. Apa ada yang jawab? Allah. Masih iya ada di begitu. Namanya kita kalau itu nggak percaya, kita harus punya etika. Itu pun diajarin. Nah, sesamurai itu ya. Nah, nih. Ini Allah yang mengajarkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa battagu ilaihil wasilah. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, ini Allah yang ngajarin. Bukan kita bilang ngaji yang benar-benar ngaji, dan cuma ngaji sepotong-sepotong, akhirnya taunya bid'ah ngaji ya, haram. Padahal dia kagak tahu firman Allah gitu. Ini firmannya surah Al-Maidah ayat 35 yang mengajarkan kita minta suruh memakai pelantara wasilah namanya. Udah ya, sepuluh. Ya udahlah sebenarnya. Kenapa sedikit tambahan? Di kita kalau ngubur ditaruhin kembang karena ini
pun terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah berjalan melewati kubur, ada salah satu kubur yang lagi disiksa di dalam kubur, sehingga Nabi berhenti, ya, yaitu mendoakan sekaligus ditancap telapak korma. Kata Nabi, mudah-mudahan selama telapak korma ini masih segar, si mayit tukang kerjaannya di dunia ini dia tukang apa ya, ngomongin orang, disiksa dalam kubur. Kata Nabi, mudah-mudahan si mayit ini selama daun kurma masih segar, dia bisa memohon ampun untuk ahli kubur. Dengan dasar apa Nabi ngomong gitu? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua makhluk yang ada di bumi, makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pohon-pohonan ini bertasbih, kita nggak tahu, nggak mendengar tasbihnya makhluk-makhluk Allah. Di sini juga ada hadisnya, cuma waktu udah jam 10 ya. Nanti lagi sambung lagi ya, supaya benar-benar bahwa apa yang kita lakukan berziarah tidak melenceng, dan pada intinya mah berziarah itu mengingatkan diri kita jangan sampai lupa daratan, bahasa kampung lupa daratan. Ya, padahal kita juga sama tuh. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kamu selamat, semoga kami akan nyusul kayak kamu. Kami mohon keselamatan untuk kamu dan untuk kami. Begitu salam. Bulan ziarah semestinya semakin tawadu, semakin bertakwa, semakin rajin ibadah. Itulah hikmah dibalik ziarah. Bukan jarang grup mana buat jarang kamu kubur saya bukan mancur buat dagang begini buat jarang. Jangan ya buat jarak kamu mancur mau diadu jarak gak boleh. Tidak ada kuburan yang mancur, bukan. Makanya kita pelajari ilmu benar-benar, dan sampai kita jarak terkena musyrik. Na'udzubillah min. Demikian lebih kurang yang bernikmat. Iya, lebih ya. Mari sedikit kita berdoa. Lebih itu doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biha. Baterainya lagi. Yang satunya. Ya Allah bihusnil khatimah, li'ashnatun utfi bihim naral jahimil hatimah, al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Ya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi